Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek pada sore hari ini kami akan menyampaikan tentang terus berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Bapak sebagai coach. Adapun tujuan umum menemukan solusi utama atas permasalahan yang ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sadimin. Alhamdulillah, saya baik, Bapak. Ada apa, Pak Sadimin? Saya pagi hari ini ada yang bisa disampaikan, Bu? Ini, Bu, sebenarnya saya sejak kemarin ini bertemu dengan Bu Ambar, namun sepertinya Bu Ambar sangat sibuk. Mohon maaf apakah Ibu Ambar mempunyai waktu luang. Saya akan menceritakan hal yang terjadi di kepala saya, Bu. Baik, Bapak Sadimin. Apa yang Bapak ceritakan? Begini, Bu Ambar, melihat dari survei pengamatan dalam pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya pembelajaran berjalan dengan normal. Mereka pulang juga sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun dalam pengamatan saya ada beberapa anak yang kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Ada sekitar 20 anak yang tidak memperhatikan pelajaran dengan serius. Inilah yang menjadi masalah di kelas saya, Bu Ambar. Oh, begitu. Jadi menurut Pak Sadimin, apa yang diharapkan dari pembicaraan kita pada hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias atau semangat belajar kelas 12 anak. Saya berharap sekali solusi dari pembicaraan ini, Bu Ambar. Baik, Pak Sadimin. Menurut Pak Sadimin, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu menjadi kurang bersemangat dalam pembelajaran ya? Kalau saya perhatikan, kurangnya murid-murid saya kurang bersemangat, antusias belajarnya. Yang pertama, pembelajaran saya lakukan seperti memaksa anak untuk tetap diam, jangan banyak bercanda dan berbicara. Saya terlalu diminati untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu Ambar. Oh, kalau hal itu yang menjadi penyebab permasalahan dalam pembelajaran Pak Sadimin, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Sadimin dapat semangat lagi mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan? Menurut saya harus lebih aktif memperhatikan murid-murid saya. Pembelajaran yang saya lakukan harus membuat murid aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hal tersebut bisa dimasukkan pada metode diskusi untuk merencanakan yang akan saya lakukan, Bu Ambar. Oh, begitu. Ya, menurut cerita pembelajaran Bapak, kalau dinilai nih ya, pada rentang angka 1 sampai 10,
Kira-kira Bapak berada di nilai angka berapa pada pembelajaran yang Bapak sudah lakukan? Menurut saya tidak terlalu banyak angka yang saya berikan, Bu. Saya bisa memberikan cukup nilai 6, Bu Ambar. Oh, iya begitu. Ya Pak Sadimin. Lalu menurut pendapat Pak Sadimin nih ya, langkah apa saja yang bisa membuat murid Bapak itu untuk menjadi bersemangat lagi mengikuti pelajaran Bapak? Menurut saya cukup sulit, namun akan saya coba. Saya harus melakukan langkah pendekatan terhadap murid saya, ya menanyakan pembelajaran seperti apa yang ia inginkan. Ya. Selanjutnya, saya juga harus merubah metode dan cara mengajar saya. Pembelajaran dibuat menyenangkan, menyesuaikan minat belajar siswa. Oh iya. Seperti apa pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar siswa itu, Bapak? Saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Artinya begini Bu Ambar, pembelajaran berdiferensi itu pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut, Bu. Oh, gitu ya Pak Sadimin. Baik Pak Sadimin, selain pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada pembelajaran yang akan Bapak kembangkan? Ada Bu Ambar, pembelajaran yang mendatangkan narasumber atau asli atau langsung. Hal ini saya kira nanti sangat menyenangkan karena murid akan bertemu langsung dengan sumbernya dan akan bertemu dengan orang baru. Tentunya ini akan sangat menyenangkan. Wah, Pak Sadimin luar biasa ya. Apakah lingkungan sekolah bisa digunakan sebagai sumber belajar, Pak? Lingkungan di sekolah juga bisa digunakan sebagai sumber belajar siswa. Misalkan pada materi perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga sumber belajar bisa memulai internet, Bu Ambar. Oh iya, betul sekali ya Pak ya. Ternyata kita harus menyadari bahwa sumber belajar itu bukan hanya guru dan buku saja ya, tapi saya yakin Pak Sadimin bisa memanfaatkan itu semuanya. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, mendatangkan narasumber langsung. Yang ketiga, menggunakan lingkungan sekolah dan lingkungan anak. Yang keempat, menggunakan IT sebagai sumber belajar, contohnya YouTube, gitu Bu. Oh iya, bagus sekali rencana Bapak Sadimin ini. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Sadimin, apa komitmen yang ingin dibangun oleh Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Memenuhi kebutuhan belajar murid semampu saya, dan saya akan membuat agenda pembelajaran dengan mengundang narasumber langsung atau guru tamu, Bu. Iya, wah luar biasa sekali ya. Apa itu? Luar biasa sekali dari pendapat Bapak tadi. Saya sangat mendukung dan sependapat. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai seperti yang diharapkan oleh Pak Sadimin. Alhamdulillah Pak Sadimin. Sekarang kita sudah menemukan alternatif jawaban tentang masalah yang sedang Bapak hadapi. Nah, begini Pak Sadimin.
Setelah kita melakukan perencanaan ini, coba Pak Sadimin mungkin bisa merefleksikan sedikit saja apa yang dirasakan Pak Sadimin pada saat coaching ini tadi. Setelah saya melakukan coaching dengan Bu Ambar, saya merasa lebih tenang karena sudah mempunyai gambaran pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi dan semangat murid-murid dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ambar atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Oh ya, sama-sama Pak Sadimin. Nah, semoga kita juga menjadi guru yang diharapkan oleh siswa. Assalamualaikum, sampai jumpa kembali Pak Sadimin. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali Bu Ambar. Ya, terima kasih. Baik Bu Ambar, Ya. penyampaian tujuan coaching menurut saya tujuan disampaikan dengan coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Saya kira dari saya cukup sekian. Feel me like a Hellcat.